Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Khususan ila nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Atau kama qala amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak semua kaum muslimin bisa merasakannya. Nikmatul hidayah itu sangat mahal, ya. Karena hidayah itu murni mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yaf'alu ma yasha. Jadi bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada kerabatnya sendiri. Kalau kita mendengar tentang kisah sejarah bagaimana Abu Thalib meninggal dunia, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sudah bersikeras mengajak pamannya Abu Thalib untuk bersyahadat, ya, di akhir hidupnya, di akhir hayatnya. Tapi Abu Thalib masih bersikokoh, ya, masih berpendirian untuk mengikuti agama leluhurnya. Artinya bukan Islam. Nah, ini maksudnya adalah hidayah itu sangat luar biasa, Pak. Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Ciri-cirinya adalah dia mudah untuk beribadah, dia mudah untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan mudah untuk berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat hidayah. Maka dua kenikmatan yang harus sering kita syukuri itu adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat kita berislam, Allah sempurnakan Islam kita dengan nikmatul iman. Setelah kita bersyahadat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang wajib dan mutlak kita ibadahi, kemudian kita bersyahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan Islam itu kita sempurnakan dengan iman kita di dalam hati, ya, mengimani segala apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dan mengimani segala apa yang dicontohkan oleh Allah, dicontohkan khususnya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat, dua kenikmatan yang harus kita syukuri bersama. Artinya tidak banyak kaum muslimin bisa merasakan ini, ya. Ketika ada panggilan azan, ya, banyak dari mereka yang masih disibukkan dengan urusan-urusan dunia, ya. Ketika Allah memanggil dia seruan untuk segera pergi ke masjid sholat berjamaah, ya, hanya segelintir orang mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga langkah kakinya, jasad dan hatinya mudah untuk menerima seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian Allah sempurnakan lagi nikmat yang sangat luar biasa, di mana dua kenikmatan ini sering sekali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua kenikmatan, kata Nabi, yang sering sekali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Ni'matul faragh wa ni'matus sihhah. Nikmat Allah berikan kita kesempatan dan nikmat Allah berikan kita kesehatan. Ketika sehat, ya, lupa sama Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah uji dengan rasa sakit, baru dekat sama Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saya, ya Allah, sembuhkanlah saya. Allah sembuhkan, angkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa lagi, ya. Lupa lagi dengan Allah. Ini nikmat sehat itu sangat luar biasa. Makanya kita bersyukur Allah berikan kita nikmat sehat. Allah masih memberikan kita di usia-usia, ya, yang kalau kita hitung, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berapa umur maksimal, kata Nabi, Pak? Umru ummati baina sittin aw sab'in, ya. Umur umatku itu tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun.
Kalau ada yang lebih berarti itu apa, Pak? Bonus ya, Pak. Bonus artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk ya memaksimalkan, mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan. Karena tidak ada yang kita bawa ya selain amal yang telah kita kerjakan di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat ini. Sehingga ketika kita bisa bersyukur dengan nikmat-nikmat itu, kita semakin sadar bahwa tujuan hidup kita di dunia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya esensi kehidupan ini adalah intinya ibadah. Baik itu persoalan yang urusannya kaitannya dengan dunia maupun persoalan yang kaitannya dengan akhirat. Persoalan dunia, Bapak. Kita mencari nafkah untuk anak dan istri, ibadah, ya. Kalau itu kita niatkan untuk tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita niatkan. Karena banyak dari persoalan dunia itu mereka tidak sadar, ya. Akhirnya apa? Ya sudah, hidupnya untuk nyari dunia saja. Saya hidup yang penting bisa makan untuk anak dan istri saya. Setelah itu selesai. Nanti urusan setelah mati ya urusan lain. Gitu ya, Pak ya. Banyak sekali orang-orang sekarang ini ditanya seperti itu. Kenapa Anda tidak sholat? Ya nanti sholat itu untuk urusan saya dengan Allah. Hatinya sudah tertutup dari nasihat orang lain. Ya, sudahlah nanti urusan akhirat nanti saja. Ya. Toh Allah Maha Pengampun, nanti saja di usia-usia saya mau meninggal baru saya bertaubat. Siapa yang tahu umur kita, Pak? Tidak ada yang kita tahu umur kita. Mungkin habis kajian ini ada salah satu di antara kita yang Allah panggil. Ya, kita tidak tahu. Ya, makanya umur itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi nafas masih di dalam jasad kita, mari kita sama-sama selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik, ya, akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dengan jasa beliaulah, jasa dan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Nabi berusia 25 tahun, Allah memberikan beban amanah yang sangat berat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beban melanjutkan risalah Islam kepada seluruh umat di seluruh dunia. Berat. Apalagi kalau kita bisa membaca kilas balik ya, sejarah kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di periode Mekah. Terima kasih. 13 tahun lamanya Nabi berada di Mekah dengan penuh tekanan. Nabi itu kalangan orang kaya. Nabi itu kalangan orang terpandang. Jadi kalau orang Arab itu suku Quraisy itu suku yang paling terpandang. Apalagi nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nasab yang paling mulia. Ya, sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, ya, membawa risalah Islam, bagaimana orang Quraisy itu memuliakan beliau. Tapi kemudian ketika Allah memberikan risalah kenabian kepada beliau, menyeru dakwah untuk menyembah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah, apa yang terjadi kemudian? 360 derajat, Pak. Kaum Quraisy yang dulu sangat menghormati Nabi, tiba-tiba turun anjlok, langsung memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat sekali, Pak. 13 tahun ya perjuangan menyebarkan agama Islam kala itu. Maka sekarang ini kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya kenapa, Pak? Ya, ibu-ibu, ya. Bersyukur karena sampai sekarang ini kita masih bisa ya menjalankan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, masih bisa mencontoh kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau beribadah ya. Bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau bermuamalah dengan Allah dan sesama manusia. Ya, itu salah satu dari perjuangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, perjuangan yang sangat besar. Makanya kita harus bersyukur dan harus selalu, Pak, berselawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi. Apalagi kita sebagai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam harus lebih banyak berselawat atas beliau. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik
pada kesempatan malam hari ini kita insya Allah akan bersama-sama membahas tentang pentingnya berprasangka baik kepada Allah. Ya. Husnuzan billahi ta'ala. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini sebagaimana yang telah kita jelaskan di sebelumnya, bahwa hakikat hidup kita ini adalah intinya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah semuanya, Pak. Baik dalam persoalan dunia kita, mencari rezeki, ya, kemudian persoalan-persoalan dunia yang lain, ataupun persoalan ukhrawi kita, yang hubungannya langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah itu tadi. Ya, ternyata dari esensi ibadah itu adalah muaranya kemana, Pak? Kita beribadah kepada Allah itu apa? Yang harus kita bersihkan, yang harus kita perbaiki, yang harus kita benahi adalah hati kita. Ya. Kalau kita membahas tentang fikih, Pak, ya, fikih itu perbedaannya sangat luas sekali. Bahkan yang kita kenal itu ada arba'atu mazahib, ada 4 mazhab besar. Ya, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Al-Hanafi, ada Imam Maliki. Ya, ada 4. Belum lagi ulama-ulama yang lain. Kalau kita membahas tentang fikih itu esensinya adalah bukan esensi hati, tapi esensinya adalah aktivitas jasad. Ya, perbedaan cara sholat, ya, perbedaan cara wudhu. Imam Syafi'i wudhunya begini, Imam Hambali wudhunya begini, rukun-rukun sholat Imam Syafi'i begini dan begitu. Masing-masing mazhab itu berbeda-beda. Ya, artinya apa? Padahal gurunya satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka bisa berbeda? Mereka berbeda bukan karena berselisih, ya, tapi berbeda cara memahami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu bukan menjadi penyebab kita berselisih, ya, tapi justru perbedaan itu adalah rahmat, karena sudah dicontohkan oleh para ulama kita. Ya, padahal gurunya satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka bisa berbeda pendapat tentang persoalan fikih? Ya, itu adalah perbedaan cara memahami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama itu tidak mengandung unsur syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka perbedaan itu adalah rahmat, dibolehkan. Nah, ini kalau kita membahas tentang persoalan fikih, ya, fikih itu intinya adalah fikih amaliyah jasadiyah, ya, cara sholatnya berbeda, yaitu persoalan fikih, ya, cara wudhunya. Tapi esensi ibadah kita kemana, Pak, muaranya? Ya, ke dalam hati kita masing-masing. Kalau hati kita ini baik, ibadah yang kita lakukan insya Allah, ya, akan semuanya baik, ya. Karena hadis yang sering kita dengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jasadi al mudghah. Jadi dalam jasad kita itu, dalam tubuh dan diri kita ini ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging yang sangat kecil. Ya. Dagingnya kecil dibanding dengan tubuh bagian-bagian tubuh yang lain. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik semua jasadnya. Ya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruk pula semua jasadnya. Nah ini, ya. Jadi persoalan ibadah itu adalah persoalan memurnikan hati. Semakin hati kita murni, terbebas dari penyakit humumul qalbi. Humumul qalbi itu penyakit-penyakit yang menjauhkan kita dari kemurnian hati yang saleh tadi. Ya, akhirnya ibadahnya masih berharap kepada selain Allah. Ya, ibadah sholatnya rajin, tapi niatnya sudah lain. Saya biar dianggap sama orang lain itu saya ahli ibadah, ini bahaya. Ya, ya ini salah satu kita prolog, ya, penyampaian pertama ini adalah pembahasan tentang hati tadi itu tadi. Jadi apa yang ada dalam hati kita, bersih, kotor, sehat, rusaknya hati ini ya tergantung dari bagaimana kita cara mengolah hati itu sendiri. Semakin hati kita sehat, maka semakin kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam persoalan husnuzan, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang sangat menarik dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di potongan-potongan hadis terakhirnya, matannya itu adalah innallaha ma'azzanni 'abdi bi. Ya, ini adalah salah satu hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu berarti apa? Perkataan Allah, firman Allah yang disampaikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi bentuknya bukan ayat dalam Al-Quran, ya, tapi disampaikan, diwahyukan oleh Nabi SAW, ya, kepada Nabi SAW. Ini namanya hadis qudsi.
Innallaha ma'azzanni 'abdi bi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama prasangka hambanya. Zannya tadi. Selama hamba itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan hadiah prasangka baik kepadanya. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan bahas tentang husnuzan billahi taala. Apa itu yang dimaksud dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Huwa dhannu ma yaliqu billahi ta'ala wa i'tiqadu ma yuhaqqu bi jalalihi wa ma taqayyadu bihi asma'uhul husna wa sifatul ulya. Jadi yang dimaksud dengan husnuzan billah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan, dengan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Ya, jadi yang dimaksud dengan husnuzan itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, ya. Karena ada salah satu hadis yang indah, Pak. Jadi kita langsung bahas hadis-hadis saja ya, supaya ini menjadi teladan untuk kita semuanya. Karena hadis Nabi itu isinya sangat luar biasa, Pak. Kalimat-kalimatnya indah. Makanya kenapa hadis itu sulit ditiru oleh kalangan kaum Quraisy, ya. Padahal mereka sama-sama orang Arab, ya. Padahal mereka sama-sama orang Arab. Kenapa hadis Nabi itu bisa diidentifikasi, ya? Wah, bahwa ini hadisnya palsu, bukan dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena hadis Nabi, perkataan Nabi itu dari segi tatanan kalimat Arabnya itu sangat indah, ya. Tidak bisa dicontoh oleh orang-orang Arab yang lain. Kenapa? Karena dibarengi dengan wahyu dan keilmuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kita mendengar hadis Nabi itu sangat menyentuh hati kita, ya. Karena tersirat dengan banyak makna-maknanya, tersirat dengan banyak ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Ada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Ini berkaitan dengan husnuzan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Kata Nabi, "Inna amrahu kullahu khair." Karena sesungguhnya semua perkaranya, semua keadaan orang mukmin itu baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. In asabahu sarra syakara. Orang mukmin itu kalau diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, syakara. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana khairun lahu, dan itu adalah yang terbaik baginya. Wa in asabahu dharra sabar. Nah, ini luar biasa. Ya, orang mukmin itu kalau diberi kenikmatan dia bersyukur kepada Allah. Dan kalau diberikan satu ujian, ya, kesulitan, ya, sabar, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana khairun lahu, dan itu adalah yang terbaik baginya. Artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin itu enak. Selama hati kita itu selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena kenikmatan dan ujian itu dua hal yang tidak bisa kita bedakan. Ya. Bisa jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu berupa ujian juga. Dan bisa jadi ujian kesulitan itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu namanya husnuzan, ya. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kenikmatan itu menjadikan kita lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika Allah berikan kita nikmat, Allah lapangkan rezeki kita. Ya. Banyak hartanya. Tapi bisa jadi dengan banyaknya harta itu kita menjadi lupa, ya, bahwa di bagian harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Lupa bersedekah, mengumpulkan pundi-pundi uang sebanyak-banyaknya untuk urusan dunia. Ya. Itu kenikmatan hakikatnya, ya. Kenikmatan Allah lapangkan harta. Ya, apa yang menjadi ujian, ya? Ternyata, ya, kenikmatan yang Allah berikan berupa kelapangan harta contohnya justru menjauhkan kita dari Allah. Akhirnya kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan kehidupan yang sudah dia miliki dengan banyaknya harta. Ya, lupa. Artinya apa, Bu? Bapak Ibu? Artinya kenikmatan itu bisa menjadi ujian untuk kita semuanya.
Dan bisa jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Sementara ini kita misalnya Allah lagi uji kita dengan harta yang sulit. Ya diberikan ya, yang penting seadanya bisa makan. Bisa jadi ujian ini adalah bukti cinta Allah kepada kita. Ya. Itu adalah contoh dari prasangka baik. Jadi biasakan hati kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'azanni 'abdi bi. Allah itu tergantung apa yang kita sangkakan. Selama hati kita itu terus berprasangka baik kepada Allah, ya, kepada Allah khususnya ya. Nanti ada apa namanya praktik-praktik lainnya yang hubungannya dengan manusia, ya, hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusianya. Selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya. Ya. Bisa jadi misalnya lagi dapat ujian sakit misalnya yang tidak kunjung sembuh. Bisa jadi Allah berikan saya rasa sakit yang tidak kunjung sembuh. Ini adalah Allah sedang menguji saya. Allah sedang menguji kesabaran saya. Bisa jadi ujian sakit ini Allah sedang mengangkat derajat saya. Husnuzan kepada Allah. Maka ketika kita bisa berhusnuzan kepada Allah akan berikan balasan dengan sesuatu yang baik. Ternyata hambaku lulus ujian rasa sakit. Gimana kisahnya Nabi Ayub, Pak? Nabi Ayub alaihi salam, ujian beliau apa, Pak? Nabi Ayub sakit yang luar biasa, sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka, koreng bahasanya ya. Luka bernanah sampai keluar, mohon maaf ya, ulat-ulatnya. Ya, luar biasa. Sakitnya luar biasa. Bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, Pak. Bertahun-tahun Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ujian rasa sakit yang luar biasa. Ya. Sampai kisahnya bagaimana, Pak? Anaknya meninggalkan beliau. Istri-istrinya juga meninggalkan beliau. Ya, karena sudah dianggap punya bapak, punya suami yang penyakitan. Ya. Nabi Ayub akhirnya sendirian. Tapi apa hikmahnya Nabi Ayub diberikan ujian Allah berupa sakit itu, Pak? Nabi Ayub selalu dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika ujian Nabi Ayub telah selesai dan Allah angkat ujian itu, ya, Allah berikan hadiah yang sangat luar biasa. Apa hadiahnya Nabi Ayub, Pak? Dia injakkan kaki seperti Nabi Ismail dalam sejarahnya ya. Dari bawah tempat tidurnya itu keluar air memancar. Yang kemudian air itu menyirami tubuh Nabi Ayub alaihissalam, seketika semua luka-lukanya sembuh. Ya. Kemudian apa hadiah Allah Subhanahu wa taala yang lain? Anaknya sudah meninggalkannya, anak-anaknya. Ya, ketika beliau sakit, istri-istrinya meninggalkan beliau juga. Ketika Nabi Ayub sembuh, apa yang terjadi? Allah perbanyak anak-anak dan keturunannya. Ya, itu hikmah dari ujian. Ya, semakin kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kebaikan yang serupa, bahkan lebih untuk kita semua. Ya. Jadi ini namanya olahraga hati. Ya. Jadi bukan sekedar badan kita saja yang diolahragakan, Pak. Kalau hari Minggu jalanan penuh ya. Apalagi Tanjung Karang ini penuh ya jalanan kalau hari Minggu. CFD di mana-mana, ya, orang jalan biar sehat tubuhnya. Tapi kebanyakan manusia lupa bahwa ada yang lebih penting dari sehatnya jasad, yaitu sehatnya hati. Ya. Ini yang jarang. Ya. Olahraga hati ini yang jarang. Ya. Jadi esensi tadi, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang hati itu, Pak. Ya, itu menjadi tolak ukur hati kita ini. Ya, hati juga terbagi dua ternyata. Ya, hati yang bentuknya berupa organ tubuh dan hati yang berupa roh kita, rohani. Ya. Jadi hati yang sering disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hati, ya, dalam riwayatnya, hati organ tubuh, kemudian hati itu diselimuti dengan sesuatu ruh di dalamnya. Ya, itulah yang dinamakan dengan qalbun. Ya, qalbun itu hati tapi yang bagian ruhnya. Ya. Jadi hati kita organ tubuh, tapi di dalam sesuatu itu ada sesuatu mukjizat keajaiban yang sangat luar biasa terkait dengan hati. Ya. Kalau cuma sekedar organ tubuh hati ya, secara medis maksudnya ya,
Hati itu kan fungsinya apa, Pak? Kalau secara medisnya, penangkal racun, ya. Jadi makanan minuman yang kita makan itu, yang masuk itu, kalau ada sesuatu yang membahayakan tubuh, ya, akan diolah oleh hati atau liver. Ya. Kalau fungsi hati itu rusak, ya, maka rusak semua nggak, Pak? Orang kena liver, ya, itu karena fungsi hatinya yang sudah terganggu. Ya, akhirnya penyakit masuk semua, nggak ke filter, ya, tidak ke filter oleh hati karena hatinya rusak. Sama fungsinya sebetulnya. Kalau dari medis pun begitu, ya. Jadi kalau udah fungsi hati, fungsi liver itu sudah terganggu, ya maka sudah dia tidak bisa menfilter racun dari makanan dan minuman yang kita makan. Ya, artinya jadinya hatinya jadi apa? Tubuhnya jadi rusak, penyakitan, ya, komplikasi dan lain sebagainya. Ya. Ada juga hati yang bentuknya ruh tadi, bentuknya rohani, ya, rohani hati. Itu yang harus kita olah, yang harus kita latih. Ya. Karena kita itu manusia itu sulit, Pak. Sulit sekali untuk menerapkan, untuk mengolah hati ini sulit. Contoh saja adalah dalam muamalah kita sehari-hari dengan sesama manusia. Ada saja yang kita omongkan, ada saja yang kita bisikkan dalam hati. Ya, kenapa sih tetangga saya itu kok hidupnya enak terus ya? Perasaan kemarin baru beli motor, kok udah beli motor lagi. Kok saya hidupnya gini-gini aja ya? Kenapa sih? Kenapa sih? Tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, ya, itu termasuk dari tanda-tanda penyakit hati. Ya. Sulit, Pak. Ya. Makanya sebetulnya sekarang yang harus kita fokuskan itu adalah bagaimana caranya mengolahragakan hati kita. Ya, karena sulitnya itu tadi. Bagaimana olahraganya, Pak? Ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menyehatkan hati kita. Ya. Latih hati kita untuk selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lihat tetangganya kok enak terus, kok hidupnya kok ayem gitu ya. Sudah husnuzon kepada Allah. Ya, bisa jadi ya itu adalah ujian baginya. Jangan-jangan dengan ujian kelapangan harta menjadikan dia lalai dari Allah. Atau kita husnuzon dengan husnuzon yang lain, ya. Mungkin dia ibadahnya rajin. Mungkin dia ada amalan-amalan yang menjadikan dia Allah angkat derajatnya sehingga dilapangkan rezekinya. Maka itu menjadi barometer dia untuk ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Ada kisah yang menarik, Pak, ya, tentang husnuzon. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam masjid bersama para sahabatnya. Ya. Ketika berada di dalam masjid dengan sahabatnya, tiba-tiba ada seseorang berjalan masuk ke masjid. Masih mengangkat sandalnya itu. Jadi dulu kan masjid belum keramikan kayak gini ya, Pak ya. Masjid dulu di zaman Nabi itu ya tanah liat, ya. Atapnya masih atap-atap bambu-bambu apa namanya, dahan-dahan kurma yang telah kering. Jadi orang tersebut masuk ke masjid, kemudian Nabi melihat beliau, ya, masih membawa alas kakinya, masih basah dengan bekas air wudhunya. Seketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya telah datang kalian calon penduduk surga, ahli surga. Ya, yang dimaksud Nabi itu orang yang tadi, orang yang membawa sandal masih basah dengan air wudhunya. Sahabat penasaran, ya, setelah melihat orang yang membawa sandal itu kayaknya orangnya biasa aja. Gitu. Di hari kedua, ya, ketika beliau berada di dalam masjid lagi, orang tersebut datang lagi, ya, masih dengan membawa kedua sandalnya. Nabi berkata lagi di hari kedua itu, telah datang kepada kalian ahli surga. Sampai hari ketiga, orang itu datang lagi. Nabi bersabda lagi kepada para sahabat, telah datang kepada kalian penghuni surga. Sahabat penasaran. Akhirnya ada salah satu sahabat, kalau nggak salah namanya Mus'ab bin Umair ya, kalau nggak salah ya. Jadi beliau ini penasaran betul dengan orang ini. Kenapa kok Nabi sampai 3 kali ngomong ke beliau ini kok penduduk surga, calon penduduk surga, ahli surga. Akhirnya sahabat ini mendatangi pemuda tersebut, ya, dan mengatakan bahwasanya saya sedang dalam perjalanan, saya ingin menginap 3 hari di orang tersebut, pemuda tersebut. Sebetulnya bukan karena safarnya, tapi ingin penasaran apa sih yang dia kerjakan di dalam rumah itu, kok
kok bisa Nabi 3 kali mengatakan bahwa beliau ini ahli surga. Akhirnya Mus'ab ini tinggal 3 hari di rumah pemuda tersebut, ngelihat aktivitasnya sehari-hari, ya. Dilihat dari pagi, dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Ternyata apa, Pak? Ternyata aktivitas pemuda ini tidak ada yang spesial, biasa saja. Ya sholat malamnya kadang ya semampunya seperti layaknya para sahabat. Tidak ada yang spesial di mata Mus'ab. Akhirnya dengan rasa penasaran itu bertanyalah Mus'ab kepada pemuda tersebut. Wahai pemuda, wahai hamba Allah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada engkau sebanyak 3 kali bahwa engkau adalah ahli surga. Selama saya 3 hari nginap di rumah Anda, di rumah Anda, saya melihat tidak ada amalan kegiatan ibadah spesial di mata saya, kata Mus'ab itu tadi. Kemudian pemuda itu menjawab, ya sesungguhnya saya ini ya sebagaimana yang engkau lihat, biasa-biasa saja. Tapi ada satu amalan yang selalu saya rutinkan dan selalu saya amalkan, di mana amalan ini tidak terlihat oleh mata pandangan manusia. Apa itu, Pak? Kata pemuda tersebut apa? Saya tidak pernah dalam hati saya itu punya rasa kedengkian dengan sesama kaum muslimin. Ya, ternyata hati yang bersih dari kedengkian, ya, itu salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lapang dodo ya bahasa Jawa ini. Lapang dada. Ya. Apalagi hubungan kita dengan Allah harus semakin lapang dada, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yu'tharu fi hayatil mu'min 'ala al-wajhi alladhi yardallahu ta'ala. Artinya sikap husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah memberi pengaruh yang sangat banyak, ya, memberi pengaruh yang sangat penting, ya, kepada kita seorang mukmin dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengaruhnya sangat luar biasa. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Husnuzan billah alla tarju illallah wa la takhafu illa dzanbak." Jadi kata Ali bin Abi Thalib, husnuzan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah alla tarju illallah. Engkau tidak berharap kecuali hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berharap kepada manusia itu ujung-ujungnya yang ada apa, Pak? Kecewa. Ya. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pengharapan yang terbaik kepada kita. Bisa berupa manusia, bisa dengan orang yang mungkin tidak kenal, ya, tidak kita kenal dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting itu adalah apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dulu kita berharapnya. Ya. Ya Allah, saya berharap dari fulan, ya, sesama manusia, saya berharap kepada Engkau ya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan rezeki dari siapapun di dunia ini. Ya. Ketika pengharapan kita tulus kepada Allah, Allah akan ada saja memberikan jalan pengharapan itu kepada kita. Ya, tiba-tiba datang, mohon maaf, ini saya ada menawarkan kerjaan kepada bapak, kepada ibu, mau nggak bu? Gajinya sekian-sekian. Ya. Ya, itu prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ya, engkau tidak berharap kepada Allah, engkau tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala takhafu illa dzanbak, dan engkau tidak perlu takut kecuali dengan dosamu. Ya. Artinya apa, Pak? Ketika kita takut dengan dosa, itu maknanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut dengan dosa berarti kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna dari husnuzan billah. Engkau tidak mengharap kecuali kepada Allah dan engkau tidak takut kecuali dengan dosamu. Ya. Kalau dalam diri kita punya sifat ini, maka itu tandanya kita sudah bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bin alamati husnuzan billah. Apa sih tanda-tanda ciri-ciri orang yang punya sifat selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Ya. Maka dijelaskan syiddatul ijtihadi fi taatillah. Yang pertama, ciri-ciri orang yang berprasangka baik kepada Allah adalah syiddatul ijtihad fi taatillah. Ya.
bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang punya sifat berprasangka baik kepada Allah, ya. Sungguh-sungguh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasa, semakin kita dekat dengan Allah, maka Allah akan semakin memberikan jalan keluar dari setiap masalah hidup kita. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Luar biasa. Allah akan berikan jalan keluar baginya dalam setiap persoalan-persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau usahanya lancar, kalau kita mau hidupnya berkah, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu syaratnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah hidupnya, Allah lancarkan rezekinya. Orang yang takwanya baik, orang yang ibadahnya bagus, insya Allah Pak, hidupnya itu tidak akan sulit. Ya, ditambah dengan dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di atasnya. Kalau diberi kenikmatan, syukur, alhamdulillahirabbil alamin, bentuk rasa syukurnya dia berikan kepada orang lain. Rezeki yang banyak diberikan kepada orang-orang lain, ya, yang membutuhkan. Ini saya ada sedikit rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, saya titipkan kepada engkau, ya, berikan kepada tetangga, berikan kepada orang-orang yang kita kenal. Itu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian kesulitan, ya bersabar, ya. Bisa jadi Allah tunda kesenangan yang diberikan kepada kita untuk nantinya ketika Allah sudah menilai ujian itu lulus, Allah akan berikan hadiah yang sangat baik, ya. Karena hadiah Allah itu melebihi dari apa yang kita sangkakan, Pak. Berkali-kali lipat, ya. Kalau dalam ayat itu apa? Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, Allah akan melipat gandakan kebaikan itu 70 sampai 100 kali lipat. Ya, sab'in ila mi'ati ad'afin katsirah. Ya. Melakukan amal kebaikan, Allah lipatkan 100 kebaikan yang lain. Allah berikan hadiah 100 kebaikan yang lain. Bersedekah 5.000, tapi kita bisa istiqomah, ini bisa jadi Allah akan berikan langsung hadiahnya. Kalau tidak diberikan langsung, itu nanti akan ditabung nanti untuk di akhirat. Ya. Ternyata dari 5.000 itu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Bisa menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. 5.000 itu akan menjadi saksi, Pak. Ya. Ketika kita hendak dimasukkan ke dalam neraka karena ketika itu amalan keburukan kita ternyata lebih banyak, ya. 5.000 itu akan memberikan kesaksian untuk kita. Wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya, ya, uang 5.000 itu sering disedekahkan oleh fulan hamba ini sehingga selamatkanlah dia dari azab siksa api neraka. Ya. Semua amalan-amalan kita itu akan menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Ya. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal wa habbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus. Catatannya apa, Pak? Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya. Sedikit di mata manusia, bisa jadi itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu muaranya ke hati kita. Selama hati kita niatnya baik, ya insya Allah Allah akan berikan sesuatu yang baik dengan pahala-pahala yang berkali lipat. Ya, wa in qalla. Amalan yang terbaik itu adalah amalan yang dikerjakan secara konsisten tapi terus-menerus, ya. Ya, jadi Islam itu tidak menekan kita, Pak. Islam itu tidak mempersulit kita. Ya, makanya ada kaidah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya. Bukan berarti kita kemudian meremehkan. Semampu saya mampunya, sudahlah, salat paling bisa ke masjid ya cuma subuh sama zuhur sama isya, zuhur sama maghrib aja lah. Itu bukan semampunya, Pak. Ya, makanya itu muaranya ke hati, niat kita. Ternyata kita mampu bisa salat 5 waktu ke masjid. Kemudian kita mencari-cari alasan, sudah saya mampunya sholat zuhur sama sholat maghrib saja karena saya sibuk jualan, sibuk ini. Tapi sebenarnya mampu dan bisa. Itu berarti bukan mastata'tum itu, bukan semampu kalian, ya, bukan termasuk dari bagian semampu kalian itu tadi.
Ya, yang dimaksud dengan mastata'tum, semampu kalian, itu adalah ketika kita sudah berusaha memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah, ya itulah semampu kita. Ya. Tapi kalau memang dalam kondisi darurat ya sudah, ya berarti memang sudah tidak bisa. Tapi kita sudah memaksimalkan diri dulu, baru kemudian mastata'tum, semampu kita. Kan begitu ya, Pak Bu ya. Dalam persoalan sholat aja kita banyak keringanan. Ya. Ketika dalam perjalanan Allah ringankan kita dengan rukhsatul qasar, dengan rukhsah salat qasar. Ya. Bisa sholat di kendaraan. Ya. Dimanapun kita berada, kita bisa sholat dalam kondisi duduk, tidak bisa duduk, bisa berbaring. Ya. Itu kemudahan-kemudahan dalam Islam itu sungguh sangat luar biasa. Karena ada sebuah kaidah yang sangat luar biasa, yassir wala tu'assir. Permudahlah, jangan mempersulit. Jadi ibadah itu mudah. Apa yang membuat mudah itu tadi, muaranya ke sini. Ya. Semakin hati kita bersih, semakin hati kita selalu kita latih untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, ya. Maka itu ya yang menjadi ringan kita dalam beribadah, itu yang menjadi ringan kita dalam menjalani hidup di dunia. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, alhamdulillah, bersyukur. Untuk rasa syukurnya bagikan ke orang-orang lain yang membutuhkan. Ya. Ya. Bersyukur. Ya. Al-qana'atu bil qalil, qana'ah dengan yang sedikit. Ya. Sedikit itu juga ternyata macam-macam. Ya. Tergantung dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita masing-masing. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu tadi ya, syiddatul ijtihad fi taatillah. Ciri-ciri orang yang punya prasangka baik kepada Allah adalah syiddatul ijtihad fi taatillah, bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai azan ya. Ya, sampai azan. Itu yang pertama, ya. Ada salah satu hadis Nabi juga. Kita banyak membahas tentang hadis, Pak. Karena hadis ini sungguh sangat luar biasa, ya. Karena kalau kita membaca Al-Quran itu terkadang sifatnya masih umum, ya. Kemudian dilengkapi oleh hadis Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah wada, ya, ketika khutbah wada itu berarti khutbah terakhir beliau, ya, selama semasa hidup di dunia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di Madinah, ya, dan sudah banyak kaum muslimin, ya, yang bersatu, yang mau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Madinah, ya, kembali ke Mekah dengan berbondong-bondong kaum muslimin, ya. Di saat itulah terjadi khutbatul wada, khutbah perpisahan, khutbah terakhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal. Ya. Apa wasiat beliau? Ya. Laqad taraktu fikum amrain. Sungguh telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal. In tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau kalian bisa berpegang teguh dengan dua hal ini, engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatu rasuli. Al-Quran dan hadis sallallahu alaihi wasallam. Jadi fungsinya hadis Nabi itu adalah untuk menjadi pelengkap apa yang dibacakan, apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Balik ke persoalan, ya, ijtihadu fi taatillah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini menjadi salah satu asbab, ya. Semakin kita berjuang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu asbab kita Allah selamatkan dari fitnah padang mahsyar. Ya, kita sangat tahu, ya, sering mendengar kisah gimana dahsyatnya fitnah padang mahsyar itu. Dari zaman umat Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa miliar, berapa triliun manusia dikumpulkan di satu tempat namanya padang mahsyar. Di situ ujian yang sangat berat, ya, ujiannya berat sekali. Ayah sudah lupa dengan anaknya, ibu sudah lupa dengan anaknya, suami sudah lupa dengan istrinya, istri sudah lupa dengan suaminya. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri, ya, memikirkan keselamatan diri sendiri. Matahari satu jengkal, Pak, dekat sekali, ya. Maka sampai ada hadis itu, sampai ada yang menjelaskan, ya, kelak nanti di padang mahsyar itu, ya, keringat-keringat kita itu bisa menenggelamkan kita sendiri, saking dekatnya matahari, ya. Maka saat itu yang kita harapkan apa, Pak? Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan amalan-amalan kebaikan kita yang dulu kita lakukan di dunia. Nah, ternyata dengan ketaatan kepada Allah, ya, syiddatu fi taatillah, ya,
bersungguh-sungguh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi penolong kita nanti di akhirat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau ada dari antara kita masuk dalam 7 golongan ini, Allah selamatkan kita, Allah berikan naungan kepada kita nanti ketika di padang mahsyar. Salah satunya apa, Pak? Rajulun nasha'a fi ibadati rabbih. Seseorang yang selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penolong kita, Pak. Ya. Banyak ujiannya kita berada dalam ketaatan kepada Allah, Pak. Ujian hawa nafsu. Ya. Tambah lagi ujian fitnah-fitnah syahwat yang terjadi di akhir zaman kita. Mudah sekali kita untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala di era sekarang ini, ya. Belum lagi ditambah dengan nafsu syahwat, ditambah dengan fitnah-fitnah syubhat, ditambah lagi dengan fitnah-fitnah syahwat, ditambah lagi dengan godaan-godaan setan yang menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berat. Ya. Makanya kenapa surga itu mahal? Ya. Ad-dunya sijnul mu'min kata Nabi. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan sebaliknya, dunia itu surganya orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sampai menggambarkan dunia itu penjaranya orang mukmin? Ya, karena kita berusaha di sini, ya, hidup di dunia yang singkat ini berusaha untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan godaan-godaan, terpaan-terpaan yang sangat banyak, ya, yang akan menjauhkan kita dari jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ada saja gangguan-gangguan, ya. Maka sebaik-baik orang itu adalah, sebaik-baik manusia adalah ketika dia sudah terjatuh dalam lubang, ya, kemungkaran, dia segera kembali bangkit untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan menunda-nunda taubat, karena kita tidak tahu kapan umur kita Allah akan batasi, ya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala, ini poin yang pertama, ya, karena waktunya mungkin sudah habis. Ya, mudah-mudahan dari poin pertama pada intinya adalah itu tadi, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan olahraga hati kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan bergantung kepada apa yang kita sangkakan. Semakin kita berhusnuzan kepada Allah, semakin kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan berikan sangkaan baik yang lebih kepada kita semuanya. Baik berupa kenikmatan-kenikmatan nanti di dunia maupun kenikmatan-kenikmatan yang nanti Allah akan berikan kita di akhirat. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.